Bangsa ini memerlukan identiti yang firm, yang kuat, ya, sebagai satu kebanggaan bangsa. Maka dari itulah Garuda saya pakai. Saya dengan keras membuktikan diri saya bisa berdiri sendiri. Maka dengan memohon pada Sang Hyang Widya Lase dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan patung Garuda Wisnu Kencana malam hari ini. Halo, saya Nyoman Nuarta, kerjaan pematung. Sekarang umur sudah 70 tahun. Udah tua, tapi tetap harus berkarya. Saya mendapat undangan, kalau nggak salah ada 4 arsitek dan 1 saya. Ya. Nah ini kita dikasih waktu pada saat itu ya 10 hari, tapi desainnya itu ada 12 kalau nggak salah. 12 desain selesai dalam waktu 10 hari. Kita ketahui ya bahwa suku bangsa di Indonesia banyak sekali dan masing-masing punya identitas sendiri. Kurang lebih ada 700 lebih, itu 740 atau berapa ya suku bangsa di Indonesia, bukan main itu kan. Nah, seandainya saya pakai, ya kebetulan saya di Bali, saya bawalah arsitek Bali misalnya untuk di istana, tentu yang lain akan marah, cemburu. Atau saya ambil bangunan dari Padang atau dari Jawa atau dari yang lainnya, nggak lengkap. Ya, yang bisa mewakili dan membuat nyaman semua suku itu saya kira sulit. Tapi gitu loh, Garuda adalah suatu yang sudah disepakati sebagai lambang bangsa ya, negara kita itu Garuda Pancasila. Walaupun tidak ansih saya terjemahkan seperti itu, tapi Garuda itu dikenal sebagai pemersatu lah. Nah kalau ini saya pakai, saya kira dari 700 sekian itu bisa menenteramkan hatinya, tidak merasa direndahkan, dilecehkan gitu loh. Ya semua sama. Itu prinsipnya. Maka dari itulah Garuda saya pakai. Bangsa ini memerlukan identiti yang firm, yang kuat, ya, sebagai satu kebanggaan bangsa. Dan istana ini juga berperan. Dia menjadi ikon dari kawasan baru itu. Nah, jadi ikon tidak memperlihatkan jejak-jejak etnik yang sudah ada yang bisa menimbulkan cemburuan. Tapi ini barang baru dan belum pernah dipakai istana di negara orang tuh. Ya ini Garuda ini adalah kantornya presiden. Ya, istana itu ada depannya. Yang dinamanya istana itu lebih sifatnya formal. Menerima tamu-tamu agung tuh diterima di sini, ya di depan ini. Nah nanti kalau presiden kantornya di sana, dia bisa melalui eskalator maupun penikular. Penikular itu model eskalator tapi dia tuh kayak lift gitu ya, supaya orang-orang handicap bisa pakai itu. Kalau eskalator kan susah. Nah itu dia menuju ke sini. Ini sebenarnya kaca ini. Kaca kalau presiden pengen memperlihatkan kotanya, ya ini dari sini. Atau kalau lagi musim baik, tidak hujan, bisa dari outdoor di sana, itu kan rumput nanti, taman. Ya. Ini adalah kantor presiden. Luasnya kurang lebih 8.000 meter persegi. Itu ditentukan begitu. Kalau dulu permintaannya agak berbeda. Awalnya itu minta space-nya ada kurang lebih
28.000 ya. Karena dulu Setpres masuk di sini juga, terus juga yang lain-lainnya masuk di sini. Tapi sekarang dikeluarkan di luar kawasan istana tadinya. Nah mungkin kan repot nanti berkomunikasinya. Sekarang masuk lagi di kawasannya, bikin gedung-gedung baru. Nah akhirnya sayap-sayap ini kita peruntukkan untuk taman. Bisa dimanfaatkan untuk ruang tunggu dan sebagainya tanpa orang jadi jenuh gitu ya. Karena ini nanti hutannya masuk ke dalam. Nah, itu bisa nanti dilihat interiornya. Jadi udah penghawaannya ini bisa langsung, jadi tidak pakai AC. Nah ini lebih sehat lagi. Ya gedung tapi tidak ada AC-nya, tapi ada hutan di dalamnya. Dan ini juga ya masalah gedung ini menjadi gedung hijau itu pun di atas komputer sudah kita studi bahwa ini gedung yang sangat friendly terhadap lingkungan gitu. Sampai bahan tembaga itu, tahu nggak bahan tembaga itu? Bahan tembaga itu antivirus. Iya, dan juga anti jamur. Jadi dia akan tahan bisa ratusan tahun. Itu memang betul dia bisa panas gitu ya, karena matahari itu makanya sering dimanfaatkan untuk juga pembangkit listrik gitu. Nah, ada memang isu-isu bahwa saya itu jelas saja menang karena saya adalah tim suksesnya Pak Jokowi gitu ya. Saya kenal Pak Jokowi baru-baru saja. Sewaktu ada kunjungan Perdana Menteri India, Pak Modi itu. Karena Pak Modi janjian sama saya ya di India karena saya pernah diundang ke istananya ya. Karena saya kebetulan dikasih penghargaan Padma Shri. Suatu penghargaan untuk sipil tertinggi itu. Dia bilang, nanti saya mau ke Indonesia, nanti saya mau lihat patung kamu gitu ya. Saya pikir, wah nanti kita bawa ke Bali, ke GWK. Gitu. Ternyata waktu dia telepon saya di sini melalui duta besarnya, nggak ada waktu ke Bali karena harus segera ke mana? Ke Singapura. Bisa nggak nanti di Jakarta saja? Ada patungnya, tapi bukan patung yang besar, saya bilang gitu. Oke, nggak apa-apa, pokoknya saya tahu. Saya disuruh nunggu mau protokol di depan patung kuda itu, Arjuna itu. Ya. Nunggu, saya udah bilang sama protokol, Pak, ini saya belum kenal loh dengan Pak Jokowi, saya bilang. Nah, saya waktu itu dengan pakaian bernada India, pengen ngormatin tamu kita yang dari India gitu ya. Nah, itu datang presiden dengan Perdana Menteri ini turun. Pak Jokowi saya dipikir saya ini pengawalnya Modi itu gimana saya nggak tahu. Beliau langsung nggak lihat saya, langsung aja menyum mimbar kecil. Pak Modi ini belakangan, wah datang halo peluk-pelukan sama saya. Pak Jokowi ngeliat ke belakang, loh ini siapa gitu kan. Akhirnya saya panggil dekat, dia jelasin ke Pak Presiden. Ini nyoman nih dulu saya pernah kasih penghargaan masyarakat India, terus cerita bla bla bla, terus sampai cerita mengenai GWK gitu. Baru, jadi saya nggak ada kesempatan berkenalan dengan beliau gitu. Saya merasa gitu ya, karena kebetulan lingkungan saya kan di Bali. Kakek saya itu kan seniman Bali gitu, ya, arsitektur. Juga ayah saya itu seorang kelihan yang tahu tata krama Bali lah gitu ya. Jadi saya bertekad menjadi seniman pada saat itu. Pikiran saya waktu di Bali itu, karena di Bali kan kita cuma melukis. Kalau saya itu, idenya banyak bersumber dari persoalan.
persoalan environment, lingkungan kita, hutan-hutan dibabat dan sebagainya secara nggak bertanggung jawab gitu ya. Saya respon dengan cara-cara saya berkesenian. Kalau orang mungkin dengan demo, bikin spanduk, ya, gitu. Kalau saya dengan patung, dengan karya-karya saya, bikin museum sendiri, bikin sculpture park sendiri, galeri untuk seniman-seniman yang lain kita harus buat juga gitu lah ya. Terus buat kesenian-kesenian yang lain bisa juga di sini. Residen art, yang artis residen juga ada gitu kecil-kecil. Proklamator. Ya pada itu saya kan baru sekolah itu di ITB ya. Presiden minta, gimana kalau keberatan nggak kalau kamu ini ada ini lagi salah satu Pak Sidarta itu dosen saya lagi, terus satu teman saya dari Jogja, Martono. Nah, akhirnya kita disuruh bertiga, arsiteknya dibantu oleh Pak Budi Surasno, mungkin sekarang almarhum dia ya. Nah, saya akhirnya mengerjakan Bung Karno-nya aja. Itu pesan dari Presiden tuh, itu harus dikerjakan nyaman, nggak boleh orang lain gitu. Arjuna Wijaya itu adalah patung saya. Itu bukan milik DKI, jangan salah. Tanahnya DKI, saya dikasih hak di situ. Nah, untuk membangun itu, boleh ada sekeping tulisan, saya boleh nyari sponsor. Pak Harto itu kalau nggak salah dia habis diundang ke Turki kalau nggak salah. Nah di perjalanan dari airport menuju istana didampingi Presiden Turki, dia cerita, waduh saya tuh diceritain sejarahnya itu kan ada patung ini, patung itu dilewat itu, dia ceritain semua ada saja backgroundnya. Nah di Jakarta bisa nggak ya ada begitu gitu kalau saya nanti bisa cerita sama tamu saya gitu. Nah terus idenya dari beliau tuh itu bingung juga tuh, waduh cerita wayang disuruh bikin patungnya itu kan nggak mudah kan kita menerjemahkannya itu gitu. Akhirnya saya sodorkan seperti itu, beliau setuju. Nah itu kan Arjuna ya yang dikusiri oleh Krishna, yang namanya Bhagavad Gita, di mana ajaran Arjuna itu ragu-ragu dalam bertempur itu, karena dia sadar dia melawan saudaranya Adipati Karna. Adipati Karna ini sakti luar biasa. Pasukan Pandawa itu sudah tinggal beberapa divisi saja dihabisi oleh dia. Nah, yang hanya bisa membunuh dia adalah saudaranya, yaitu Arjuna. Dengan panahnya yang sakti itu, gitu loh ceritanya. Nah kalau kita memutuskan sesuatu yang menimpa saudara kita kan ragu-ragu, ya kan? Wajar gitu loh. Tapi kita harus ingat, kepentingan siapa ini? Untuk apa? Kepentingan dalam membela negara. Memang yang terakhir kan ada GWK, sebelumnya ada Jales Pepa Jayamahe. Sayang memang di port itu ya, di pelabuhan, yang pelabuhan Angkatan Laut tidak mudah dijangkaunya. Paling kelihatan dari laut ya kan. Itu eranya KSAL-nya Pak Arifin ya. Beliau berani memutuskan sesuatu. Nah itu sudah memakai teknologi yang baru saya temukan. Itulah awalnya. Angkatan Laut lah yang berjasa itu. Bali itu, ya, yang namanya Bali terkenal begitu terus kan. Kenapa dia terkenal? Kan dari budayanya, salah satu elemennya adalah menjual pura-pura, ya kan? Tempat-tempat ibadah itu, misalnya Tanah Lot, Uluwatu, Besaki, dan hampir semua pura. Itu dijadikan objek wisata. Saya bilang, terus kita ini generasi yang sudah pakai kijang,
ada pakai Tiger pada saat itu gitu kan. Ngasih apa? Apa yang kita wariskan ke anak cucu kita? Ya nggak ada. Omong gede aja yang ada. Nah, saya ingin memberikan Bali itu patung besar, bukan omongan gede. Wisnu ini kan lambang dari environmental, lambang dari kehidupan. Ya, kehidupan ini harus didukung. Nah, si yang mendukung itu Garuda itu. Garuda itulah alamnya. Ya, makanya dia gitu. Kalau cerita kampungnya banyak lah ceritanya itu. Tapi kalau saya lihat itu simbol yang luar biasa, yang masih relevan dengan zaman sekarang karena masalah kehidupan. Ya. Jadi Garuda itu adalah bertanggung jawab terhadap kehidupan. Gitu. Ya kita ini Dewa Wisnu itulah adalah sumber kehidupan itu. Nah, sumber kehidupannya harus dijaga. Yang menjaga Garuda yang gagah itu. Nah, ini studio, ini kita workshop kita. COVID ini yang sedikit menghambat, ya, karena kita tidak bisa full kerjanya, seperti museum tidak bisa buka. Ya, kalau workshop buka, cuman orangnya dikurangi sesuai dengan anjuran prokes ya. Nah, itu tentu tidak sedahsyat waktu normal. Saya dengan keras membuktikan diri saya bisa berdiri sendiri. Ya. Ini walaupun COVID, kita ini punya ada 150 karyawan di sini yang hidup dari kita, dari patung saya. Kalau saya terus nggak produktif, nggak mampu berkarya lagi, terus mereka hidupnya dari mana? Gimana nyekolahin anaknya? Saya bangga sekali mereka itu sekarang sudah generasi anaknya kerja sama saya sebagai arsitek. Wah, bangga banget saya. Nggak nyangka. Bapaknya cuma ngelas, anaknya arsitek hebat. Gimana nggak bangga? Saya cerita, saya dulu petani. Saya petani, jangan kamu minder ya. Saya orang yang sangat keras untuk memacu diri itu, ya, supaya kita menjadi bangsa terhormat. Jadi bangsa ini harus punya keyakinan sendiri dan kebanggaan sendiri, dan kita harus buktikan. Kalau ngomong juga nggak ada gunanya, harus kita buktikan. Makanya saya bilang, marilah teman-teman seniman ya, punya keyakinan, membangun identiti sendiri sebagai sesuatu kebanggaan, memajukan bangsa ini. Kalau kita tidak punya keistimewaan, siapa yang suruh mau datang ke sini?